Halo Engineers, bagi nama saya Arya, dan ini adalah Redmi Note 15 Pro 5G. Ya, beberapa tahun lalu kalau dengar HP yang punya baterai jumbo plus bodi tahan banting, yang ada di kepala kita itu pasti ngerucut sama satu hal. HP yang tebel. HP yang bentuknya segede gaban, berat, cocok buat nimbuk maling, dan kalaupun mau dipakai sehari-hari juga rasanya kurang manusiawi ya di tangan. Tapi fast forward ke 2026, kayaknya udah nggak ada cerita kayak gitu lagi ya. Ya, stigma HP tahan banting yang dulu tuh kaku, sekarang coba dipatahin nih lewat Redmi Note 15 series terbaru. Nah, pertanyaannya dengan spek sebadak ini, seberapa jauh nih durabilitas HP ini buat dipakai jangka panjang? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngebahas lebih detail, kita bedah dulu nih posisi HP ini. Jadi masih sama kayak tahun lalu ya, Redmi Note 15 series yang masuk resmi tahun ini itu ada 4 varian. Yang pertama ada Redmi Note 15 4G, 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, dan yang paling atas itu Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Nah, kenapa saya sebut ini yang paling sweet spot? Karena posisinya tuh ada di tengah-tengah. Keempat varian ini juga sama-sama punya sol yang tahan banting ya. Artinya udah bestian lah sama percikan air atau debu. Tapi tentu ya, karena beda harga, ini level durabilitasnya juga beda-beda. Nah, varian Pro ini sekarang punya skill nyelam yang lebih OP. Sebenarnya tahun lalu pun udah bisa nyelam ke dalam air ya, karena kan udah IP68. Nah, sekarang ini level IP ratingnya juga naik kelas, jadi IP69K. Artinya, HP ini tuh nggak cuma tahan diajak nyebur ke dalam air doang, tapi juga udah tahan disemprot air tekanan tinggi, bahkan direndam di air kedalaman 2 meter selama hampir 24 jam, dan teorinya juga nggak bikin HP ini tuh langsung rusak. Tapi inget ya, ini tuh air tawar, bukan air laut. Karena kalau air laut, itu beda lagi sih ceritanya. Tapi poinnya, dengan IP rating segini, kita tuh jadi bebas ya nge-explore angle konten yang tadinya tuh mustahil. Misalnya, bikin angle dari dalam galian pasir pantai, gas. HP didiriin di tumpukan pasir buat ngambil foto landscape, bisa juga. Atau ngambil shoot setengah badan di kolam renang, kayak setengah di dalam air, setengah di permukaan, ini juga cakep banget hasilnya. Cuma ada satu catatan kecil ya, dan mungkin lebih tepatnya wishlist ya buat next Redmi Note series ke depannya. Ini hardware-nya udah badak banget, tapi harusnya bakal lebih bagus kalau software-nya juga ngimbangin. Misalnya ditambahin mode underwater di bagian kamera. Yang mana mode itu bakal otomatis nonaktifin layar pas dimasukin ke dalam air, dan tombol volume-nya tuh langsung otomatis berubah jadi tombol shutter. Jadi kita nggak perlu mencet tombol shutter dulu sebelum nyemplung ke dalam air. Ya sebenarnya kalau untuk ini kita masih bisa ngakalin sih. Ada di setting kamera kita bisa atur supaya tombol shutternya ini jadi tombol volume. Oh ya, tips penting nih, kalau misalkan habis ngonten sambil basah-basahan, saran saya sih jangan langsung colok ke charger-an ya, even HP-nya lowbat sekalipun. Mending tungguin HP-nya tuh bener-bener kering atau udah nggak ada lagi air atau debu yang nempel di dalamnya. Nah, di Xiaomi sendiri pun jauh-jauh hari, bahkan sebelum HP ini rilis pun, mereka tuh udah punya settingan ya, yang mana bisa ngeluarin air atau debu yang di dalam lewat lubang speakernya. Jadi sistemnya tuh bakal ngeluarin suara dengan frekuensi tertentu, yang mana bisa ngedorong air atau debu yang tadi yang ada di dalam, itu sampai benar-benar keluar lewat lubang speakernya. Oke, kalau untuk bodinya sendiri emang sekarang udah berasa lebih solid ya. Ini udah rapet banget, nggak ada rongga. Dan kalau kita lihat di layar depannya, ini tuh udah dilapisin kaca kuat Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini barang mahal sih Pak, karena Gorilla Glass Victus 2 ini emang langganan ada di HP-HP flagship. Kalau kata Xiaomi sih klaimnya pas di drop test dengan ketinggian 2,5 meter, ini masih aman dan masih sehat walafiat ya. Dan sebenarnya ini adalah test lab gitu ya, jadi tujuannya bukan buat kita banting setiap hari gitu, enggak, bukan itu tujuannya. Tapi at least ya, kalau amit-amit nih HP kita jatuh pas kita lagi lari, atau kepetok meja, atau kejatuhan benda keras, ya minimal nggak bikin kita panik lah, atau nggak bikin kita jantungan, takut mikirin HP-nya tuh bakal retak atau pecah. Dan good news-nya, sekarang Xiaomi balik lagi pakai layar flat buat Redmi Note 15 Pro 5G ini. Karena biar gimana pun, kalau emang jualannya durabilitas, menurut saya sih layar yang model rata kayak gini tuh lebih durable ya ketimbang layar lengkung, yang tentu lebih ringkih dan juga susah nyari aksesoris pelindungnya. Dan yang makin menarik, sekarang looks-nya jadi mirip HP flagship. Nah, efek samping pakai material yang lebih solid dan juga lebih kuat di HP ini juga cukup ngaruh ya sama beratnya. Tapi sebenarnya wajar kok, karena Xiaomi sendiri juga nge-top up baterainya yang cukup brutal. Dari yang sebelumnya berapa tam? 5.100-an ya. Nah, sekarang di top up jadi 6.580 mAh. Jadi angka kapasitas baterainya tuh naiknya signifikan banget.
Tapi so far sih nggak bikin bentukan bodinya tuh jadi auto tebel banget ya. Ini lagi-lagi masih enak banget dipegang ya, pakai satu tangan, karena dia sendiri udah pakai teknologi silikon karbon. Nah, pertanyaannya, seawet apa nih baterai 6580 mAh di HP ini? Ini saya ceritain aja ya, real pemakaian saya sehari-hari. Jam 7 pagi, coba colokan, saya langsung pakai buat navigasi Maps, 1 jam, OTW kantor. Ini posisi layarnya nyala, GPS nyala, ini cuan turun sekitar 5%. Nyampe kantor, ini saya pakai buat kontrol co-host Zoom meeting ya, dengan durasi sekitar 1 jam. Itu baterainya kemakan sekitar 6%. Masuk waktu lunch, ini saya tipis-tipis pakai push rank Mobile Legends ya, sekitar setengah jaman. Ini pakai settingan 90 fps ya, dia cuma turun sekitar 7%. Yang mana di HP lain itu biasanya bisa kemakan sekitar 9 sampai 10%. Nyampe rumah, ini saya sempat nonton streaming ya dengan durasi 2 jam di Netflix. Dia kemakan sekitar 8%. Dan malam harinya tuh masih nyisa sekitar 50%-an lah, masih ada setengah isi baterai. Waktu malam juga saya sempat ngelakuin tes yang cukup ekstrim ya. Saya pinjemin saudara buat live TikTok 1 jam ya. Ini live TikTok ini cukup jadi killer test baterai ya, karena kamera, internet, layar, sampai processing itu tuh jalan semuanya. Dan emang ini yang paling boncos sih, bikin baterai boncos lah. Ini bisa turun sekitar 12%. Ya kurang lebih itu pemakaian baterai yang sebenarnya cukup ekstrim ya, dan nggak semua orang kayaknya bakal pakai contoh kayak gini di HP sehari-hari gitu. Tapi at least ya, kalau kita pakai HP untuk aktivitas normal ya, bukan nggak mungkin, baterai 6580 mAh ini bisa tahan sekitar 1,5 sampai 2 hari. Nah, baterai sebadak ini juga ditanemin sama charger bawaan yang hitungannya cukup satset ya. Ini outputnya di 45 watt. Ini kita tinggal ngecas sambil beli sarapan 15 menit, itu baterainya udah terisi sekitar 30%. Dan sampai full tank ya, itu butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit. Ya udah lewat 1 jam sih, tapi perlu diingat ini kapasitasnya juga lumayan gede ya, dan speed segini menurut saya sih masih not bad lah untuk ukuran baterai 6580 mAh. Bahkan kalau dibutuhin, HP ini juga bisa disulap jadi power bank dadakan. Yang bisa ngisi TWS, fan portable, atau HP lain yang emang udah nggak ketolong lowbatnya. Reverse chargingnya juga di atas rata-rata sih. Ini bisa tembus up to 22,5 watt. Yang mana angka segini tuh udah kayak power bank yang tipe fast charging. Untuk foto-foto yang kebanyakan ijo-ijo kayak gini, tangkapan warnanya cukup solid ya. Ini khas Redmi Note banget, gojrengnya dapat, tapi porsinya juga masih pas, nggak lebay. Detail-detail bebatuan juga ditampilin cukup tajam, bahkan sampai butiran air mancur yang berasa di freeze. Nah, masih di tempat yang sama, kamera HP ini juga cukup perfect buat ngabarin foto-foto yang berpotensi banyak gerak. Kayak misalnya anak kecil yang lagi ngasih makan ikan. Ini detailnya dapet dan mic range-nya juga masih luas banget. Kelihatan nih dari pantulan air, warna ikan, dan skin tone yang masih kelihatan natural. Nah, part favorit itu pas di bawah hunting foto-foto di pantai. Nggak bawa tripod, aman. Tancepin aja di pasir. Ambil angle serendah mungkin dan jepret momen-momen keluarga yang lagi pada liburan sambil main pasir. Tap di 2 sampai 4 kali zoom, kita bisa dapat angle yang cukup dramatis ya. Tapi detailnya juga masih rapet banget. Terus nggak ada juga efek-efek cat air dari orang sampai bangunan yang lebih jauh. Padahal ini murni digital zoom yang dipoles by software. Ya, saking senangnya sama instant zoom kayak gini, saya malah jarang pakai 1 kali zoom kalau nggak terlalu butuh foto yang wide banget. Suka nih motoin perahu yang lagi nyender atau lagi lepas landas nganterin penumpang liburan dari jarak jauh. Tapi emang sih di jarak yang normal alias posisi nggak di zoom, dynamic range-nya tuh emang lebih gurih. Foto di langit yang saya mendung kayak gini aja, guratan awannya tuh masih kelihatan cukup jelas. Nah, part paling susah itu biasanya kalau udah mulai remang-remang sampai gelap kayak gini. Dimana shutter speednya tuh cenderung lambat, tapi gambar harus tetap steady. Thanks banget sama OIS di kamera ini yang kerja maksimal di low light. Perhatiin deh lampu-lampu di gedung dan pantulannya di air, ini tuh cahayanya kekontrol ya, alias nggak bleber atau putih total. Kita bahkan masih bisa nih ngelihat detail jendela dan struktur gedung dengan sangat bagus. Ya, saturasi warnanya juga tetap kejaga cakep buat skenario malam yang dramatis kayak gini. Iya, setelah beberapa hari kemarin mendung, hujan, mendung lagi, akhirnya hari ini lumayan terang ya. Jadi waktu yang pas banget buat kita hunting foto video lagi. Nih kebetulan saya lagi pegang Redmi Note 15 Pro 5G.
sambil kita cari-cari sesuatu yang menarik ya di Ancol nih, Pantai Ancol, pantai kebanggaan warga Jakarta. Ini lagi ada di apa ya, jembatannya ya, jembatan yang di tengah-tengah itu loh. Sambil merekam perahu, kapal-kapal. Wow. Ini saya pakai perekaman paling maksimal ya, 4K 30 fps. Dan ini kalau dipakai sambil jalan. Ini HP habis kerendam pasir pak. Dan ternyata masih normal ya. Ini kita bisa masih ngevlog, nggak auto ke pause atau auto ke stop. Ini saya suka banget angle dari Redmi Note 15 Pro 5G untuk kamera depan ya, lega, jadi bisa ngasih lihat background dengan sangat jelas. Bahkan guratan-guratan awan tuh masih kelihatan detail banget. Nah untuk kualitas mikrofon gimana nih? Apa suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih kerasa-kerasa? Tapi ini saya bakal ngasih lihat juga ya konten underwater dalam kolam renang, gimana mikrofonnya, apakah masih bisa nangkap suara dengan bagus. Nanti Tama yang bakal ngambil. Let's go. Oke, terima kasih Mas Arya. Dan sekarang kita beralih ke kolam renang atau konten di dalam air. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ya, kurang lebih untuk konten dalam air atau di kolam renang seperti tadi. Nah, untuk kualitasnya bagaimana nih? Dulu tuh kalau ngeliat HP tan banting, bagian yang dikat habis-habisan itu biasanya di bagian performa ya. Makanya nggak heran kalau HP yang karakternya kayak gini ya biasanya kurang nyaman buat dipakai sehari-hari. Tapi di sini ceritanya beda. Iya, Redmi Note 15 Pro 5G ini udah pakai mesin MediaTek Dimensity 7400 Ultra dan ditandemin sama memori 8/25 GB yang udah UFS 2.2. Nah, dengan kombinasi spek hardware kayak gini, Antutu skornya juga lumayan ya. Ini saya cek di Antutu 11, skornya tuh hampir 1 juta atau kurang lebih sekitar 900 ribuan. Tapi mungkin ada yang ngebatin, kok cuma UFS 2.2 bang? Kenapa nggak UFS 3.1 aja yang jauh lebih kenceng? Ya jujur aja sih, tahun 2026 ini kita emang harus realistis. Karena kenyataannya, harga komponen memori, mau itu RAM atau storage, itu lagi naik gila-gilaan banget. Karena stoknya harus rebutan sama industri AI yang lagi gencar-gencarnya ngebangun data center buat AI. Jadi ya pilihan atau keputusan Xiaomi buat tetap stay di UFS 2.2 menurut saya sih kebijakannya cukup logis ya buat ngejagain harga biar nggak terbang jauh. Ya pada akhirnya opsinya cuma dua sih, mau pakai memori kenceng tapi harganya naik drastis, atau pakai memori yang standar-standar aja tapi fitur-fitur tambahan kayak IP69K atau kamera 12 megapiksel itu masih tetap aman. Toh sebenarnya pakai UFS 2.2 buat sehari-hari juga masih enak banget ya, bahkan untuk loading aplikasi juga masih berasa sat-set. Termasuk buat ngerjain tugas yang berat-berat ya, contohnya kayak ngedit video langsung di HP. Ini saya pakai buat ngedit video 4K, durasi 1 menit dengan editing 3 layer, nggak nyampe 1 menit itu videonya udah jadi. Dan ini tuh memang workflow-nya masih enak banget ya, apalagi layarnya juga cukup lega di 6,83 inch, plus resolusinya juga masih tajam banget di 1,5K. Jadi mau ngedit video 4K sekalipun, di sini masih kelihatan cukup detail. Kalau untuk gaming gimana nih? Ya, karakternya main aman sih. Kayak Mobile Legends dia dapat 90 fps yang cukup stabil ya. Di GBR 3 Match sekalipun grafisnya tuh nggak kedap-kedut. Main Wuthering Waves dengan settingan medium ini juga masih dapat di kisaran 35 sampai 45 fps yang udah cukup playable. Tapi yang bikin kaget sih sebenarnya di bagian suhu. Asli, jarang-jarang nih ngerasain main di Redmi Note tapi nggak gampang demam. Dan pas saya cek, stability testnya tuh tembus di atas 90% ya, dengan settingan performa yang paling pucuk. Artinya, mau pakai performa yang paling ngebut sekalipun, suhunya ini masih sangat-sangat stabil dan nggak bikin sistemnya tuh auto nurunin performanya.
Tapi kalau untuk konektivitas lain, HP ini juga masih full tim banget. Termasuk dia udah bisa pakai eSIM ya, yang lebih fleksibel dan lebih aman, terus masih ada IR Blaster, dan untuk koneksi GPS-nya juga masih satset, even dipakai di dalam ruangan sekalipun. Nah, semua fungsi di HP ini juga jalan cukup smooth di HyperOS 2. Sebenarnya agak nanggung sih, kenapa nggak langsung loncat ke HyperOS 3 yang udah Android 16 sekalian. Tapi nggak apa-apa. Janji update di HP ini juga cukup panjang sih. Dia dijanjiin dapat update itu 4 kali Android ya, dan full security patch sampai 6 tahun ke depan. Nah, yang bawaan sekarang fitur AI-nya emang masih standar ya, kayak AI buat hapusin objek gak penting dan juga AI buat ngeluasin foto pakai generative edit-nya. Tapi ini udah sepaket sama Gemini dan juga Circle to Search yang bakalan lebih sering kepake buat sehari-hari. Oke, jadi kesimpulannya, upgrade Redmi Note 15 series kali ini tuh emang totalitas ya, di skill titannya alias tiada tanding. Dan buat kalian yang kerjaan sehari-harinya tuh di lapangan, sering di jalan, jauh dari colokan, dan lingkungan kerjanya tuh penuh dengan basah-basahan. Nah, Redmi Note 15 Pro 5G ini tuh bisa jadi tandeman yang cukup pas. Saya yakin sih, HP durable kayak gini tuh nggak cuma dipakai buat 1 tahun atau 2 tahun doang. Sayang gitu. Makanya perlu kombinasi software dan hardware yang mantep buat nopang pemakaian yang enak buat dipakai jangka panjang. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat yang masih penasaran sama Redmi Note 15 Pro 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan ini Belanga Meradetama. Sampai ketemu di video berikutnya.